وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jemaah salat rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, tema kajian kita adalah amalan di waktu senja. Kita tahu Bapak Ibu kaum muslimin, sekarang sudah tanggal 31 Desember 2024. Dan tidak berapa lama lagi itu akan terjadi namanya pergantian tahun dari 2024 menjadi 2025. Nah, mengapa saya sampaikan bahwa amalan di usia senja itu, karena usia senja itu pada umumnya adalah di mana orang-orang sudah berhenti untuk melakukan suatu kegiatan. Apa saja kegiatannya? Yang penting apapun kegiatan yang kita laksanakan hari ini pada waktu senja itu akan berhenti. Maka ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Karena dalam Islam itu ada amalan-amalan yang harus diprioritaskan. Dan pada sore ini kita akan berbicara tentang amalan yang hari senja dan itu prioritas. Ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surah Ad-Din, surah yang 95, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menjadikan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, dan akan kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka memperoleh pahala yang tiada terputus. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, kata beliau bahwa ketika manusia itu diciptakan, itu memang dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bagus bentuk kita, senang orang melihat kita, bahagia orang melihat kita. Nah, adapun di tempat yang seburuk-buruknya atau serendah-rendahnya itu kata Ibnu Abbas, itu adalah di waktu tua. Karena di waktu tua itu tidak akan sama lagi ketika kita waktu muda. Baik dari segi bentuk, baik dari segi tenaga, baik itu dari segi ingatan, baik itu dari segi kekuatan, baik itu dari segi fisik. Nah, kemudian yang dikatakan dengan orang-orang beriman dan beramal soleh mereka memperoleh pahala yang tidak terputus, kata beliau adalah ketika orang-orang ketika mudanya, masih muda, itu mereka melakukan amal soleh. Maka ketika dia sudah uzur, sakit, atau tidak mampu lagi beribadah sebagaimana di waktu muda, maka sama pahalanya ketika dia beribadah di waktu muda. Nah, waktu muda itu kan buat berdiri, buat bangun, malam hari juga buat. Dan itu kalau dilazimkan, dilaksanakan secara rutin, amalan-amalan yang kadang kala itu ada kecil, bahwa kita membiasakan yang namanya sholat duha 2 rakaat saja, tapi itu dilazimkan, dirutinkan sampai dia waktu tua. Maka ketika waktu tua tidak lagi sesempurna itu dia melaksanakan, karena dianggaplah dia sama seperti waktu muda itu. Itu kata Ibnu Abbas menurut penjelasan ayat ini. Nah, lalu kenapa ini perlu disampaikan? Karena mau tidak mau Bapak Ibu kaum muslimin termasuk asal yang berbahagia, pernah nggak kita
memang sebetulnya observasi kecil, penelitian kecil, tetapi ini sangat dalam maknanya. Maka saya kalau pergi ke tempat pemakaman itu, apa saya lihat adalah membaca batu lisan. Batu lisan itu kita baca, ternyata di batu lisan itu ditulis kebanyakan, maaf ini bukan untuk melakukan tidak, tetapi memang itu faktanya. Yang tertulis di situ adalah orang-orang yang telah tua. Walaupun ada yang muda-muda, walaupun ada yang belum sampai umur 40, tetapi umumnya banyak seperti itu. Nah, apa terbetik dalam kepala kita? Ada kepala kita terbetik dalam hati bahwa itu adalah suatu bentuk keadilan Allah. Sebab kalau di pemakaman itu banyak tertulis yang wafat itu si fulan bin fulan, wafat dalam usia 5 tahun atau 30 tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang tua, itu pasti akan merasa sedikit ketakutan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena pada usia itu dia sudah meninggal. Nah, ternyata di pemakaman itu memang umumnya itu terdapat makam orang yang tua-tua, 80, 70, 60, banyak. Nah, walaupun kata orang Minang itu umumnya itu kalau berapa, tetapi kalau kita lihat realitasnya memang demikian. Orang tua-tua yang lebih banyak. Nah, waktu itu kalau sudah usia senja, atau katakanlah kalau dalam psikologi itu Elizabeth mengatakan dalam psikologi ada usianya dibagi menjadi 3. Ada usia dini, ada lanjut usia dewasa dini, ada dewasa madya, ada dewasa lanjut, dan dewasa madya itu kan ada umur 40 sampai 60. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu umur 40 mengutip juga hadis oleh Bukhari, itu kalau umur 40 kalau seandainya keburukannya masih lebih banyak daripada kebaikannya, maka fokuslah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak meninggalkan kegiatan-kegiatannya, tetapi itu lebih fokus, artinya yang biasanya tidak sholat tepat waktu, sholatlah tepat waktu lagi. Yang biasanya tidak berjemaah lagi, fokus pada ibadah. Itu hari kedua, usia senja. Nah, ada amalan-amalan prioritasnya adalah yang pertama memang sholat. Usia senja itu perhatikanlah sholat. Awalullah muhasabu bihil amri yawal qiyamah, sholat ini. Ketika amal yang pertama sekali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Kita boleh larut dalam bekerja, boleh larut dalam aktivitas, boleh, tetapi ingat usia kita. Kalau usia sudah 40, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita planningkan, itu belum tercapai, maka fokuslah kepada akhirat. Dalam artian ingatlah waktu-waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak? Ini doa asal karena fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku kata Allah, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar. Usia 60, 40 itu berbiasa. Kalau usia ini tidak juga kita taat kepada Allah, maka wajar kita disebut orang yang ingkar. Berapa nikmat Allah kalau kita kagumkan, berapa nikmat Allah yang sudah kita pakai, itu luar biasa. Bahkan dari pagi sampai hari ini kalau kita itu luar biasa juga. Apalagi sampai puluhan tahun. Maka ingkar kata Allah. Orang yang tidak ingat Allah dan tidak bersyukur kepada Allah, itu dia orang-orang yang ingkar. Wah, itu jemaah yang berbahagia. Yang kedua adalah kita dalam usia senja ini itu berbanyaklah untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Baca Al-Quran, kemudian amalkan isinya. Membaca Al-Quran boleh saja kita berlomba-lomba. Tamat sekian juz bagus, tapi dari Al-Quran yang kita baca
Apakah sudah mampu merubah pola pikir kita setelah kita usia lanjut? Dalam membaca Al-Quran itu termasuk membaca juga tanda-tanda alam yang sudah kita sampaikan. Apa tanda-tanda alamnya? Ketika usia senja itu sudah kelihatan sudah mulai kabur, kemudian rambut sudah mulai berubah warnanya, kemudian pikiran kita sudah mulai hilang-hilang timbul, kaki kita tidak lagi kuat untuk beribadah. Itu tanda-tanda alam. Maka Al-Quran mengajarkan ketika usia itu sudah senja, usia lanjut itu, maka baca Al-Quran kemudian amalkan. Apa intinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, itu menilai akhirnya. Awalnya boleh saja kita menjadi orang yang tidak peduli dengan Allah. Karena sesibuk apapun kita, itu tidak ada yang melalaikan ibadah kecuali orang yang tidak memprioritaskan Allah. Kita sibuk yakin sibuk, tetapi apakah Allah sudah menjadi prioritas kita? Sama dengan kita ke kantor, Bapak Ibu. Kalau kantor sudah menjadi prioritas, betapapun malamnya kita bangun bergadang jam 5, tapi jam 9 apa harus masuk kantor, kita prioritaskan itu kita sanggup. Nah, apalagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kesibukan, tetapi menjadi lakukan adalah sudah kita prioritaskan Allah atau belum. Itu saja kajiannya. Bapak Ibu, jemaah rahimahumullah. Yang ketiga adalah kita disuruh di usia senja itu berbanyaklah silaturahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berbanyak silaturahim. Silaturahim itu menghubungkan kasih sayang. Artinya jangan berpecah belah juga kita. Kalau sudah tua-tua, kenapa? Karena sampai kalau kita meninggal dalam keadaan memutus silaturahim, maka bakal jannah, tidak masuk surga kata Nabi. Apa tugas kita adalah mendamaikan. Apa tugas kita adalah memberi contoh kepada generasi-generasi muda kita. Jangan perselisihan kita melibatkan keturunan kita. Orang tuanya berselisih, anaknya dibawa sekalian sampai ke cucu-cucunya. Itu ini tidak baik. Makin tua, mari kita tingkatkan silaturahim. Makin tua, mari kita makin rajin mengamalkan Al-Quran. Semakin tua, makin kita menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja dapat disampaikan pada sekali ini. Maaf, billahi min sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.